Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Sekretaris MWC Lambu Gibang, Bapak Baihaqi. Pak Baihaqi ini sebagai Sekretaris MWC yang paling muda yang pernah saya kenal. Pak Baihaqi tahu betul bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama ataupun PCNU yang berkiprah di wilayah Kecamatan Lambu Gibang, Kabupaten Tulungagung Barat. Ada beberapa hal yang akan kami bicarakan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan Nahdlatul Ulama di tingkat MWC dan bagaimana kiprah PCNU di tingkat MWC. Mungkin pertanyaan pertama, Pak Baihaqi, bisa diceritakan bagaimana perkembangan ya Nahdlatul Ulama di tingkat MWC khususnya di Lambu Gibang, dalam rangka apa kita harus tahu perkembangan yang ada PCNU selama ini yang ada di Kecamatan Lambu Gibang. Silahkan Pak Baihaqi mungkin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Budi selaku Wakil Sekretaris PCNU Tulungagung Barat periode sekarang. Amin, alhamdulillah. Dan semoga berlanjut sampai periode seumur hidup, insya Allah. Nah, terkait perkembangan Nahdlatul Ulama di wilayah Kecamatan Lambu Gibang yang di bawah struktur MWCNU Lambu Gibang, semua tak lepas dari perjuangan beliau-beliau sebelum kami hari ini berjalan, berkhidmah dan mencari ridhonya para muassis Nahdlatul Ulama. Tanpa perjuangan beliau-beliau yang saat ini secara umur itu sudah lanjut usia, dan hari ini kami melanjutkan perjuangan beliau-beliau, sungguh sangat luar biasa perkembangan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Lambu Gibang. Amin, amin. Semua itu tak lepas dari doa para pejuang-pejuang NU, beliau-beliau tokoh-tokoh NU khususnya yang ada di Kecamatan Lambu Gibang. Dan alhamdulillah mulai tahun 2014 ya, saya memasuki wilayah Kecamatan Lambu Gibang karena saya aslinya Metro. Ya. Saya masuk di Lambu Gibang itu tahun 2014. Pertama kali mulai berkiprah di NU ya, diawali dari pengurus ranting NU dulu, dan setelah itu ada pembaruan pengurus MWCNU di tahun 2019 awal Ya. dan kehendak-kehendak beliau para Rois Suriah MWCNU Lambu Gibang, saya selaku ketua ranting NU di Tiuh Lesung Bakti Jaya, salah satu tiuh yang ada di Kecamatan Lambu Gibang, beliau menarik saya untuk berposisi sebagai Sekretaris MWCNU Lambu Gibang. Nah, mulai dari 2019 sampai saat ini, alhamdulillah jajaran dari semua kalangan unsur, baik dari unsur pemerintah ataupun unsur-unsur yang lain, itu sangat mendukung dan mensupport dan sangat terbuka sekali terhadap pergerakan-pergerakan NU yang digerakkan oleh kader-kader NU khususnya. Ya. Tapi semua itu tak lepas dari dukungan dan support beliau-beliau yang sudah memperjuangkan di awal sebelum kami hari ini bergerak. Ya, betul. Sampai pada saat ini pergerakan kita Nahdlatul Ulama
bersama jajaran struktur ranting NU yang ada di Kecamatan Lambu Gibang itu sangat apa Pak ya, sangat meningkat sekali, sangat pesat sekali, dan alhamdulillah sampai saat ini banyak warga NU yang terketuk ingin memberikan apa yang bisa diberikan kepada NU. Ya, salah satunya sampai hari ini ada beberapa warga NU itu yang telah mewakafkan tanahnya untuk NU seluas 2,5 hektar. Untuk apa itu Pak BHG? Keinginan beliau yang mempunyai tanah tersebut itu diwakafkan untuk NU. Ya, amin, alhamdulillah. Dan alhamdulillah jajaran pengurus MWC NU Lambu Gibang sangat merespon dan berterima kasih sekali kepada beliau, khususnya Bapak Supri dan Bapak Khoreoni, dan beliau juga Bapak Khoreoni itu wakil ketua MWC NU Lambu Gibang periode sekarang yang nanti habisnya di 2023. Beliau juga mewakafkan tanah seluas 0,5 hektar untuk kepentingan pendidikan NU. Karena sampai hari ini di Kecamatan Lambu Gibang itu belum ada satu satuan pendidikan yang miliknya NU. Dan hari ini kami bersama kawan-kawan, khususnya kader-kader NU, sahabat-sahabat Ansor, dan semua lembaga dan badan otonom yang di tingkat kecamatan, kami bergerak bersama. Kami hari ini terfokus di program yang sifatnya monumental. Karena kami berbicara amaliyah saat ini, bagi kami itu sudah selesai kepada beliau-beliau yang dulu berjuang dan sekarang tinggal menekuni sesuai kemampuan fisik beliau. Dan rencana tanah seluas 2,5 hektar itu akan kita fokuskan untuk satuan pendidikan yang di bawah naungan LP Ma'arif NU di Baba. Dan selain itu kami juga sudah menjalankan program-program dari PCNU seperti yang arahnya ekonomi, seperti beras NU yang dikelola oleh PCNU, yang digagas oleh PCNU. Alhamdulillah sudah berjalan, dan kami sangat menunggu sekali program-program PCNU selanjutnya, apa yang akan diturunkan ke MWCNU. Kami siap menerima dan menyampaikan, menggunakan semua apa yang menjadi program NU. Amin. Yang jelas dalam waktu dekat ini kami sedang terfokus di satuan pendidikan di bawah naungan Ma'arif NU Tubaba. Kenapa? Karena bagi kami, alasan kami untuk menyatukan semua elemen unsur itu di suatu pendidikan itu sangat diterima sekali. Di situ ada orang kaya, orang miskin, pengusaha, petani, pedagang, dan segalanya semuanya, pemerintahan, pegawai apapun itu semua larinya ke pendidikan. Karena untuk mengangkat suatu organisasi itu berjalan secara fikih, organisasi itu biar sesuai aturan ada ART dan peraturan organisasi, kami harus merealisasikan terwujudnya satuan pendidikan yang di bawah naungan Ma'arif NU Tubaba. Sementara gitu, Pak Budi. Terima kasih atas penjelasannya. Intinya perkembangan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Lambu Gibang di bawah MWC Lambu Gibang sangat berjalan dengan baik dan lancar dengan adanya hibah tanah wakaf tanah yang nanti akan diurus oleh lembaga wakaf yang ada di PCNU, dan juga nanti untuk mengembangkan selanjutnya dalam tujuan mencapai suatu satuan pendidikan ataupun untuk Ma'arif ataupun yang lain, itu ada lembaganya tersendiri, lembaga Ma'arif yang nanti untuk bisa bekerjasama dalam menyikapi itu. Nah, selanjutnya bagaimana mungkin perkembangan aliran-aliran lain ini yang masih sedikit memanas
Nah, di tioh ataupun desa, kalau menyebut kami kan tioh kalau di tempat kita kan ya. Nah, banyak perkembangan aliran lain yang itu sangat-sangat pasti berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana menyikapi MWC dalam membendung arus. Nah, ini kan pasti ada arus tuh banyak, bukan hanya di sungai aja ya kan. Arus tuh ada di tioh juga ada arus. Nah, ini skupnya kecil tioh ataupun skup ke kecamatan. Nah, karena membawahi Lampu Gibang berapa tioh? 10 tioh. 10 tioh. Nah, 10 tioh ini lumayan luas ya kan. Bagaimana cara membendung arus itu, apa yang terjadi di Kecamatan Lampu Gibang, terutama hal-hal yang berkaitan dengan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan bisa menjelaskan Pak Bahagi. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali terkait perkembangan arus-arus yang dimaksud oleh Pak Budi. Di Kecamatan Lampu Gibang itu ada 10 tioh, berarti 10 ranting NU. Dan alhamdulillah ranting NU juga sudah terbentuk. Amin, amin. Dan segera dilantik, sudah kita agendakan, sudah kita jadwalkan, kita sudah koordinasi dan izin dengan PCNU. Insya Allah akan segera dikukuhkan dan dilantik. Nah, terkait dengan gerakan-gerakan, kami tidak akan membendung itu, Pak. Ya. Kami tidak akan membendung itu, biarkan mereka mengalir. Akan tetapi kami akan tetap memperkuat jamaah NU. Kami ingin menyatukan warga NU yang khususnya ada di Kecamatan Lampu Gibang melalui pendidikan kader NU. Ya. Dan alhamdulillah kemarin di bulan Oktober ya, kalau nggak salah bulan Oktober kita sudah melaksanakan pendidikan kader NU PKPNU Angkatan 3, yang mana itu program PCNU yang ditempatkan di Kecamatan Lampu Gibang. Sampai hari ini setelah PKPNU Angkatan 3 yang bertempat di Kecamatan Lampu Gibang itu sudah melahirkan 64 kader yang siap mengimbangi gerakan-gerakan aliran-aliran. Kita selalu koordinasi, menyambung koneksi kepada ranting-ranting. Kita selalu turun ke ranting-ranting untuk memperkuat itu semua. Dengan lantaran satuan pendidikan itu akan memperkuat warga jamaah NU yang ada di Kecamatan Lampu Gibang untuk mengimbangi, harus selalu berinovasi. Bagaimana sih, apalagi saat ini era-era digital. Ya. Mereka sangat kuat sekali di sektor dunia, apa bahasanya? Digitalisasi. Ya. Hari ini tadi sebelum Jumatan kita sudah sepakat, kita siap mendirikan media center untuk mengimbangi, membentuk. Intinya kita mempertahankan jamaah kita supaya tidak tergiring dan tidak terbawa oleh aliran-aliran itu. Kita akan segera mendirikan media center di situ. Di situ akan semua lembaga BANOM yang di bawah MWCNU akan kita jadikan satu. Kita sudah menyiapkan kader-kader NU yang ada di Kecamatan Lampu Gibang yang membidangi di dunia digitalisasi. Ya, mantap. Sementara itu kita sedang berfokus di satuan pendidikan untuk membariskan warga NU dalam satu barisan, satu komando melalui pengkaderan NU lewat program PKPNU, dan akan kita realisasikan pendidikan NU di bawah satuan LP Ma'arif NU Tubaba. Insya Allah di 2022 rencana kita sudah akan mendirikan SMP atau SMA. Amin, amin. Ma'arif NU. Jadi oleh karena itu kami sangat menunggu, mengharapkan support dan dukungan sepenuhnya dari jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tubaba di bawah pimpinan Kiai Haji Nur Hadi. Amin. Sementara gitu. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Alangkah banyak tadi yang bisa disampaikan oleh Bapak Bayhaqi sebagai Sekretaris MWC Kecamatan Lampu Gibang. Nah, terakhir sebelum kita akhiri, ada tidak harapan-harapan ke depan? Ini bukan skupnya, bukan cuma MWC, PC, PW. Nah, ini ke pusat. Nah, ini yang belum kita pernah ngobrol-ngobrol nih. Nah, hubungan antara pusat dengan daerah terkecil, ranting. Sekarang bicara anak muda dulu. Kalau yang tua, yang namanya sudah tua ya Pak Bahagi ya. Ya, tanpa ada orang muda ya tua yang ada yang ngurusin kan gitu kan. Nah,
Silahkan mungkin Pak Bahaki harapannya. Harapan kami dari MWC NU Lambu Gibang untuk jajaran struktur MWC NU Lambu Gibang yang saat ini yang akan berakhir di 2023 itu kita sedang fokus di sesuatu program yang sifatnya monumental, Pak. Ya. Nah, harapan kami dari jajaran MWC NU kepada pimpinan kami, jajaran pimpinan kami yang ada di atas, itu program-program yang sifatnya monumental, karena itu akan mewariskan kepada anak cucu kita nanti setelah kami, khususnya saya secara pribadi ketika sudah tidak ada. Ya, yang sifatnya monumental itu ya diantaranya ya satuan pendidikan, Wanongan Ma'arif, atau dari sektor perekonomian, yang artinya yang sedang kita perkuat adalah sesuatu yang sifatnya habluminan nas, Pak. Karena habluminallah itu sudah diselesaikan oleh beliau-beliau yang sudah sepuh. Kita tinggal manut mawon, sami'na wa atokna, bagaimana kita melakukan amaliyah yang baik dan benar. Dan hari ini kami anak muda hanya punya program untuk ke depan, tapi kami butuh bimbingan dan butuh petunjuk pada beliau-beliau yang sudah berjuang tanpa henti sebelum kami. Yang kami garis bawahi adalah program-program baik dari PCNU, PWNU ataupun sampai pusat, itu adalah program-program yang sifatnya monumental. Begitu, Pak. Oke, mungkin demikian yang bisa kita obrolkan pada kesempatan pada hari ini. Ini sebagai salah satu contoh bagaimana membangun NU tidak harus punya uang yang banyak. Betul. Membangun NU ini harus ikhlas. Apa kata Pak Ketua PC, ya kan? Jangan senang jadi pengurus. Nah, yang susah itu apa? Ngurusin. Nah, pengurus orang berlomba-lomba. Kenapa? Pengen menampilkan sosoknya, oh ini saya ngurusin. Saya jadi pengurus ya. Nah, kalau ngurusin ini kan butuh keikhlasan. Nah, mungkin zaman pandemi kemarin kita belum banyak kegiatan-kegiatan yang harusnya itu banyak, akan tapi dikarenakan pandemi COVID-19 kita mengerem. Nah, tapi ini bukan menjadikan salah satu alasan kita lemah, bukan. Karena namanya Nahdlatul Ulama, walaupun dia namanya mentereng, tapi di hati harus juga lebih mentereng lagi. Nah, ini yang harus kita tekankan ke generasi muda. Mungkin terima kasih Pak Bahaki atas bincang-bincangnya. Demikian para pemirsa, bincang-bincang dengan Sekretaris MWC NU Kecamatan Lambu Gibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila amit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.